Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Ningsi dari kelas 12 Alam 2, absen 13. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang bab 1, yaitu rangkaian listrik searah, dan menjelaskan tentang rangkaian listrik yang ada di rumah saya. Silahkan simak video berikut. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang bab 1 dulu, yaitu rangkaian listrik searah. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik mampu menggunakan voltmeter dan amperemeter untuk menentukan nilai tegangan dan arus dengan benar setelah mempelajari hukum OHM. Yang kedua, peserta didik mampu mengevaluasi karakteristik dan prinsip kerja peralatan listrik searah dengan benar setelah mempelajari materi rangkaian elektronik. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan hukum OHM dan hukum Kirchhoff dalam pemecahan masalah listrik searah dengan benar setelah berdiskusi tentang hukum OHM dan hukum Kirchhoff. Yang keempat, peserta didik mampu menghitung energi dan daya listrik dengan benar setelah berdiskusi tentang aplikasi listrik searah. Bab rangkaian listrik searah mempelajari tentang hukum OHM, pengukuran arus dan tegangan listrik, hukum kuat arus dan tegangan listrik, rangkaian elektronik dan hukum Kirchhoff, rangkaian listrik, rangkaian komponen elektronika, hukum Kirchhoff, aplikasi listrik searah, energi listrik, daya listrik, sumber energi listrik. Adapun rumus dari pengukuran arus dan tegangan listrik yaitu kuat arus sama dengan muatan listrik per waktu sama dengan jumlah elektron nilai muatan elektron per waktu. Rumus hubungan kuat arus dan tegangan listrik. Kuat arus sama dengan tegangan listrik dibagi hambatan listrik. Hambatan listrik rumusnya yaitu resistansi sama dengan resistansi panjang penghantar per luas penumpang lintang. Rangkaian komponen elektronika. Rangkaian seri. Bisa dilihat rangkaian seri seperti di gambar berikut. Hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff membahas nilai kuat arus maupun tegangan dalam suatu rangkaian listrik. Rangkaian loop tunggal seperti gambar berikut dan rangkaian loop majemuk seperti gambar di samping. Rangkaian listrik seri dan paralel. Di sini akan dibahas rangkaian listrik paralel. Yang kedua, rangkaian listrik seri, rangkaian listrik campuran. Yang keempat, kelebihan rangkaian seri dan kelemahan rangkaian seri. Baik, mari kita lanjut. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita juga sering didengar dengan yang namanya hambatan arus dan tegangan. Hambatan dari suatu penghantar mempengaruhi besar kecilnya arus yang mengalir. Rangkaian seri adalah rangkaian yang cara kerjanya membagi arus yang dihasilkan dari komponen lain. Contohnya, pada lampu di pohon Natal, di mana bisa terdapat lebih dari 20 lampu hanya pada satu rangkaian. Kedua adalah rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel, di mana penyusutan komponennya dengan cara berderet. Seperti yang ada di rumah saya, yaitu rangkaian paralel. Rangkaian ini contohnya adalah lampu listrik yang saya gunakan di rumah. Bisa dilihat dari gambar berikut. Berikutnya, rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah suatu rangkaian yang terdiri dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang keempat yaitu kelebihan rangkaian seri.
Kelebihan banyak menghemat daya yang dikeluarkan pada baterai. Terdapat pada pengerjaan yang singkat serta tidak memerlukan hanya penghubung pada penyambung jalur. Berikutnya, kelemahan rangkaian seri. Kelemahannya menurunkan fungsi dari komponen itu sendiri karena mendapatkan tegangan yang kurang sebab harus berbagi dengan komponen lain. Demikian dari saya. Stay safe and stay healthy. Tetap di rumah saja, jaga jarak dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.